Perundungan semakin marak terjadi di sekolah dan untuk membahasnya serta tentunya mencegah ke depannya terjadi lagi, kami bergabung bersama dengan para narasumber dalam iNews sore hari ini. Ada Kompol Dwi Ramadanto selaku Kasat Reskrim Polresta Balerang, kemudian Muhammad Rizky Firdaus selaku kuasa hukum korban perundungan BINUS, dan juga Retno Listiarti selaku pengamat pendidikan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak dan juga Ibu Retno. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Kompol dulu dari kepolisian. Ini untuk kasus yang ada di Batam ya? Benar, Pak. Benar. Oke, dari penyelidikan saat ini 4 pelakunya sudah ditangkap? Ya Mbak, terima kasih. Untuk kami di Polresta Barelang di Kota Batam telah mengamankan 4 pelaku yang diduga tersangka perundungan terhadap anak di bawah umur. Demikian. Oke. 4 pelaku ini masih duduk di sekolah atau masih bersekolah di mana? Kalau melihat usia memang masih usia sekolah, namun untuk statusnya yang bersangkutan ada 3 ya Mbak, 3 di bawah. Dapat kami jelaskan sebelumnya Mbak, ada 4 yang kami amankan. Untuk yang pada masih usia sekolah atau di bawah umur itu ada 3, yang 1 sudah dewasa. Untuk yang 3 ini untuk sementara statusnya putus sekolah Mbak. Ya demikian. Ya, untuk tidak bersekolah lagi, jadi statusnya putus sekolah sudah. Itu aja. Oke, ini kalau misalnya bisa dijelaskan, kasus perundungan ini terjadi motifnya karena apa? Ya baik. Jadi awalnya tuh Mbak, dari mereka adanya sakit hati ya antara korban dengan para tersangka, dikarenakan adanya saling singgung melalui media sosial, lalu ada juga keterkaitan dengan ada yang menyampaikan, ada juga yang korban ini merebut pacar daripada salah satu terlapor. Gitu, lalu terjadilah pertemuan sehingga ada semacam tantangan juga untuk melakukan pertemuan sehingga terjadi perundungan. Demikian. Oke. Hubungan dengan korban apa Pak? Pertemanan biasa, ada beberapa memang mereka saling mengenal, namun ada juga yang melalui media, perkenalan melalui media, dan di media itulah terlontar mungkin bahasa-bahasa yang saling menyinggung satu sama lain. Oke, saya konfirmasi lagi, pelaku inisialnya RS, LS, AR, dan SR, betul ya Pak? Betul Mbak, ada 4 Mbak. Baik, kalau begitu nanti saya akan kembali dalami atau gali terkait dengan kasus yang ada di Balerang ini. Tapi sementara saya ke Mas Muhammad Rizky Firdaus ya, selaku kuasa hukum korban perundungan BINUS ya. Siap. Baik, Mas Rizky, saat ini kondisi dari korban Arlo ya, kalau saya tidak salah. Kita harus dengan inisial ya Mbak. Oke, ya baik. Korban ini bagaimana kondisinya saat ini? Terima kasih sebelumnya rekan-rekan dari iNews, ada Pak Ramadanto ya dan Bu Retno. Selamat sore semua, kami di sini sore. Nah, kondisi anak korban terakhir ini terkonfirmasi masih dalam guncangan psikis yang luar biasa, karena saya sendiri sudah baca hasil pemeriksaan psikologisnya, dan setelah saya baca itu luar biasa terguncang psikologinya, dan dia ada dampak ke depannya melihat ke banyak orang dan lain sebagainya. Baik, sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah sekarang sudah ada di kediaman, udah bersama orang tuanya. Oke. Kalau berdasarkan hasil visum saat ini ada didapati luka-luka memar di leher, luka lecet di leher, luka bekas sudutan rokok di leher bagian belakang, luka bakar pada bagian tangan kirinya, atau ada lagi? Terakhir kemarin kami bertemu dan bercakap-cakap ya, kami ada diskusi intens dengan orang tua anak korban. Ada ditemukan beberapa luka baru dari korban atau anak korban ini. Walaupun dari hasil visum itu sudah lengkap, dan kita juga sudah ada hasil visum psikiatri ya, atau pemeriksaan psikologi yang difasilitasi oleh UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Baik, lokasi kekerasan di sekolah, Mas Rizky? Betul. Dan untuk kalau misalnya zaman saya sekolah dulu kita nyebutnya penataran untuk masuk sebuah komunitas, begitu? Sebenarnya gini ya, kalau kita mau mengarah ke sana pembicaraannya bahwa ini kan turun-temurun, dan saya melihat bahwa kalau ada geng di dalam sekolah itu pasti geng itu ingin merekrut dan ada melakukan banyak border di sekolah. Contoh sederhana yang kami dapatkan keterangannya dari keluarga korban bahwa
ketika masuk geng ini akan ada mendapatkan fasilitas parkiran yang eksklusif. Nah, ini kan menjadi ada privilege. daya tarik anak baru ataupun yang pengen belajar lebih dekat itu untuk ikut karena bisa mendapatkan akses tersebut yang dikuasai oleh geng ini. Oke, jadi komunitas yang berprivilege seperti itu ya, Mas Rizky? Betul. Oke, Mas Rizky, saya harus konfirmasi lagi karena dari semua tersangka saat ini ada berapa yang menjadi tersangka dan juga ada yang ditetapkan sebagai anak berurusan dengan hukum atau ABH. Tanggapan Anda? Pertama, saya angkat topi luar biasa dengan Polres Tangerang Selatan karena kami bermitra dengan Polres Tangerang Selatan itu sejak 2016. Saya gabung di pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai lawyer masyarakat apabila ada kasus itu sejak 2016. Dan saya angkat topi di bawah kepemimpinan Pak Kapolres yang baru, Bang Ibnu dan Bang Alvino, ini kasus cepat terungkapnya. Nah, kalau saya melihat bagaimana kepada status tersangka ini, pertama betul bahwa semua hak anak harus didahulukan. Tapi kita juga harus tahu ada korban di sini yang sudah terbukti dia mendapatkan trauma. Ini harus kita pikirkan ke depan. Bagaimana sistem pendidikan di sekolah tersebut pun bisa aman dan nyaman. Jangan sampai malah ada stigma. Karena yang saya highlight dalam kasus ini adalah siapa yang bisa menjamin bahwa border dalam geng ini tidak terjadi lagi atau bahkan hilang. Siapa yang bisa menjamin itu hilang? Makanya kami pada saat itu langsung mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, Mbak. Oke, untuk korban sendiri apakah ada pembicaraan begitu Mas Rizky akan melanjutkan pendidikannya, melanjutkan sekolahnya di tempat yang sama atau bagaimana? Oke, ini good question sekali nih, Mbak. Korban akan tetap, anak korban ini melanjutkan sekolahnya. Terakhir kami komunikasi kemarin dengan ibu korban sendiri, tetap lanjut karena filosofinya sederhana, yang salah ini bukan korban. Kenapa harus korban yang harus keluar? Yang salah itu adalah para anak berhadapan dengan hukum atau para tersangka yang sudah dewasa. Saya rasa logik sekali itu ya. Oke. Saya masih ingin meneruskan lagi pertanyaan dan terutama ketika kita belajar kondisi seperti ini, perundungan baik yang terjadi di luar sekolah maupun yang di dalam sekolah ini pasti akan meninggalkan sebuah trauma baik psikis maupun juga fisik. Dan ini mungkin akan saya tanyakan kepada Bu Retno, terutama dari komunitas pendidikan, kumpulan para pendidik, bagaimana untuk mencegah ini ke depannya. Tapi kita akan gali di segmen berikut ya. Pak Kombes, Mas Rizky dan juga Bu Retno, kita akan jeda sesaat. Pemirsa Ainus Sore akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog membahas terkait dengan darurat perundungan di lingkungan sekolah. Masih bersama kami Kompol Dwi Ramadanto selaku Kasat Reskrim Polresta Balerang, kemudian Muhammad Rizky Firdaus selaku kuasa hukum korban dan juga Ibu Retno Listiarti selaku pengamat pendidikan. Baik, sekarang saya akan beralih ke Bu Retno. Bu Retno, ini tentu menjadi sebuah concern tersendiri ketika kita melihat tahun ke tahun tampaknya kasus perundungan terutama yang melibatkan anak-anak masih berusia bersekolah justru kelihatan tambah banyak. Iya, pertama sebenarnya memang kasus kekerasan itu sudah ada sejak dahulu. Hanya saja kemudian media sosial gitu ya, internet ini memang ikut membantu menyebarkan gitu ya. Jadi akhirnya menjadi viral. Nah, yang kedua itu sebenarnya bisa juga keviralan berbagai kasus yang terungkap itu karena korban mulai berani berbicara. Karena kan sebelumnya juga banyak dengan berbagai ancaman itu yang memilih untuk diam atau tadi pindah ke sekolah gitu. Jadi dia korban, tapi justru dia yang mengalah untuk pindah. Itu juga banyak kasus yang seperti itu karena mereka nggak yakin gitu penyelesaian sekolah akan membuat mereka itu tetap aman berada di sekolah itu. Jadi walaupun udah diadukan, ditangani, tapi penanganannya itu mereka tidak yakin bahwa akan melakukan perlindungan pada korban. Khawatirnya malah ada pembalasan dendam tapi lebih rapih aja sehingga tidak diketahui oleh pihak sekolah. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Namun Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan sebenarnya upaya untuk mengatasi berbagai kekerasan. Tadi yang Pak Presiden katakan ya, pencegahan dan penanganan, begitulah kira-kira kekerasan itu sebenarnya sudah termaktub di dalam Permendikbudristek 46 tadi. Dan sebenarnya ya ketika kasus-kasus anak terjadi kemudian dilaporkan polisi nih, seperti kasus ini, lalu bagaimana pihak sekolah gitu. Nah, ini juga ada ketentuannya sebenarnya di dalam Permendikbudristek 46. Saya sepakat bahwa
penyelesaian kasus-kasus itu sebagaimana ditentukan dalam sistem peradilan pidana anak ya, memang ada kemudian diversi atau penyelesaian di luar pengadilan. Namun menurut saya nggak bisa juga kita ujuk-ujuk seperti itu karena kita harus menghormati korban juga. Jadi korban dan keluarganya kalau menolak diversi, sebenarnya diversi tidak terjadi atau kasus ini lanjut ke pengadilan. Namun memang ada sarana itu. Hanya dalam undang-undang pun tetap menghargai korban dan keluarganya. Jadi ini memang harus ditanya dan dengan situasi dan kondisi yang sudah lebih baik lagi. Maksudnya tadi secara psikologi sudah dapat pendampingan, kondisinya sudah mulai membaik dibanding sebelum peristiwa, sebelumnya gitu ya, sebelum mendapat bantuan psikologi. Nah baru nih kemudian ditanya baik korban maupun keluarganya. Kan kita nggak bisa juga ya ujuk-ujuk bilang diversi karena itu juga korban dengan keluarganya mungkin tidak berkenan misalnya. Nah itu maka melihat menunggu tenang tadi. Saya pikir itu Mbak. Oke, tapi kalau misalnya melihat bagaimana pidana untuk anak saat ini, pidana untuk pelaku anak saat ini, apakah cukup memberikan sebuah efek jera gitu? Mengingat ya lagi-lagi kelihatan gitu bahwa tiap tahun ada kasus-kasus serupa, kemudian juga ya mau nggak mau diposting duluan, pelaku sendiri yang memposting itu ke media sosial. Ya. Ini ya karena anak-anak itu kan bukan manusia, belum menjadi manusia dewasa ya, dia nggak ngerti resiko, dia nggak secara berpikirnya tentu tidak seperti orang dewasa sehingga peristiwa macam ini terjadi ya. Tapi kalau kita ngelihat misalnya ya kasus yang terjadi di BINUS sebagaimana tadi disampaikan oleh kuasa hukum, ini udah berlangsung lama gitu. Jadi biasanya sesuatu yang sadis itu sudah dimulai dengan yang kecil-kecil dulu. Nah makanya tadi harusnya sistem pencegahan itu diperkuat sehingga tidak seperti ini. Lalu sampai 9 tahun loh ya. Jadi bagaimana kemudian 9 angkatan ini diketahui sekolah. Saya yakin nggak mungkin sekolah tidak tahu. Sekolah mengetahui bentuk-bentuk seperti ini gitu. Tapi tadi mungkin tidak mampu menyelesaikan atau tidak mau menyelesaikan, itu bisa juga terjadi. Nah, di sini lalu yang dihukum tuh sepertinya jatuhnya ke murid-murid. Jadi kan ini ada ketidakmampuan institusi ini mengatasi sampai kondisi seperti ini, tapi yang kita hukum, yang kita salahkan itu ya selalu anak gitu. Nah, ini yang juga bagian yang harus dievaluasi dalam Permendikbudristek 46. Harusnya ini tidak terjadi gitu ya, pembiaran atau didiamkan selama ini. Iya. Jadi satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini adalah tanggung jawab dari orang dewasa. Baik, kalau begitu saya kembali ke singkat saja untuk Pak Dwi, terutama dari kepolisian, karena kita melihat pelaku yang ada di video perundungan Batam ini kan notabene anak-anak yang tidak bersekolah. Mungkin ada kekhawatiran anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan atau akses pendidikan yang cukup merata di wilayah tempat Bapak bertugas. Ini bagaimana penanganannya dan juga kerjasama tentunya dari kepolisian dengan pemerintah daerah setempat atau institusi pendidikan setempat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami jelaskan untuk kami di Polresta Barelang bekerja sama dengan UPTD Perlindungan Anak Kota Batam, terutama dalam perkara yang sedang kami tangani ini. Jadi dari mulai kami melakukan penangkapan sampai dengan pemeriksaan dan juga tadi kami melaksanakan gelar perkara selalu didampingi Mbak, didampingi dari UPTD Perlindungan Anak untuk menjamin hak-hak anak tersebut dan juga memberikan efek psikologis yang baik untuk baik pun dari ABH ya, anak berhadapan dengan hukum maupun juga tersangka lainnya. Oke, baik. Kalau Mas Rizky sendiri yang diharapkan, yang dituntutkan dari korban, tidak hanya untuk para pelaku atau tindakan pidana atau pidana yang akan ditimpakan untuk para pelaku, tetapi juga tentunya upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Oke, terima kasih Mbak. Kalau harapan dari saya adalah bahwa proses hukum ini harus transparan dan terbuka. Semua hak dan elemen yang harus dievaluasi tadi disampaikan sama Bu Retno. Saya sepakat bahwa dalam Permendikbud 46 2023 itu kita lihat ada 3 elemen pokok pekerjaan TPPK yang di Satuan Pendidikan. Pertama adalah melakukan pemanggilan, kedua adalah pemeriksaan, dan yang ketiga adalah melakukan rekomendasi selama 30 hari kerja kepada Kasatgas yang dipimpin oleh Dinas Pendidikan atau KCD dalam ini ketika SMA. Nah, dalam hal ini saya melihat tidak ada ruang yang dilakukan, padahal Permendikbud ini sudah ada sejak Agustus. Saya tanya kemarin ke ibu anak korban ini,
Saya tanya, apakah ibu pernah dipanggil oleh TPPK di sekolah ini? Oh, saya tidak pernah dipanggil. Oke. Maka logika saya, bagaimana bisa diperiksa dan diberikan rekomendasi kalau dipanggil saja tidak pernah? Kan anak ini masih dalam pengampuan. Nah, yang kedua harapan saya, elemen untuk memenuhi hak anak, baik anak berhadapan dengan hukum atau anak korban ini harus benar-benar capable dalam prosesnya. Pertama, kami punya kerugian yang sifatnya contoh adalah psikologinya. Sama, anak yang berhadapan dengan hukum juga pasti punya kerugian. Bagaimana elemen-elemen seperti Bapas dan lain sebagainya ini bisa bekerja dengan optimal. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua adalah sistem peradilan pidana anak ini harus menjunjung tinggi pertama kerahasiaan, yang kedua adalah tidak ada diskriminasi. Contoh, di peradilan pidana anak tidak boleh majelis hakim menggunakan toganya. Ini juga harus menjadi isu yang sangat sensitif. Kenapa? Karena bayangkan, anak kalau melihat majelis hakim itu bisa menjadi trauma tersendiri, Mbak. Oke. Ini yang harus kita kawal prosesnya. Oke. Baik, kita setuju semuanya sama-sama, berarti ini adalah tanggung jawab kita untuk memutus ya mata rantai perundungan yang terjadi baik di luar maupun dalam institusi pendidikan, karena ya ini menjadi kekhawatiran yang cukup mendasar dari tahun ke tahun. Baik, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada Pak Dwi, Kompol Dwi Ramadanto, kemudian Mas Muhammad Rizky Firdaus serta Ibu Retno Listiarti atas waktunya dalam Ainus sore hari ini. Sama-sama, Salam sehat Mbak. selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.